Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Renungan kita hari ini terambil dari dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah The Dropbox. Judul ini terinspirasi dari sebuah film dokumenter yang menggugah banyak orang, mengeluarkan air mata, menimbulkan decak kagum akan karya Allah yang luar biasa di dalam diri kisah pribadi di balik film The Dropbox ini. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang kita barusan baca adalah sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Ia mengasihi setiap kita. Bahkan mereka yang tidak sempurna, ditolak, aneh, penuh kesedihan atau remuk redam, Dia menerima kita apa adanya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, The Dropbox adalah film dokumenter tentang seorang pendeta yang membuat kotak di dinding rumahnya untuk menerima bayi-bayi yang tidak diinginkan, bayi-bayi hasil aborsi, hubungan gelap, atau yang tertolak, yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Bayi-bayi itu kemudian disalurkan ke lembaga adopsi atau pendeta tersebut pelihara. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sebagian besar bayi dan anak yang besar di rumah pendeta tersebut adalah mereka yang buta, tanpa tangan, lumpuh, cerebral palsy, cacat terkebelakang, dan lain-lain. Hingga tahun 2015 sudah ada 629 bayi yang diletakkan di dalam Dropbox itu. Sahabat, ketika kita mendengar ketiga pendeta tersebut mendengar bayi tiba di kotak Dropbox itu, hal pertama yang dilakukannya adalah berlutut dan kemudian berdoa sambil menggendong bayi tersebut. Di depan pintu Dropbox tersebut ada kutipan ayat dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Sahabat yang diberkati oleh kasih karunia Allah, kisah ini adalah tentang seorang ayah yang memiliki kasih tanpa syarat untuk anak-anak yang tidak diinginkan dan tidak sempurna. Ia mencintai mereka ketika orang tua yang seharusnya mencintai justru membuang mereka. Mungkin Anda tidak pernah ditaruh dalam Dropbox, tetapi dalam hati Anda merasa sebenarnya Anda telah dibuang. Terang-terangan memilih saudara Anda dibandingkan Anda, lebih peduli pada pekerjaan Anda daripada Anda sendiri, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ingat, ada seorang Bapa di surga yang mencintai Anda dan menerima Anda dengan penuh kasih. Cintanya sempurna, melebihi cinta orang tua. Karena itu, datanglah kepadanya sebagai Bapa yang kekal dari pemilik kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kami punya orang tua, ayah dan ibu. Jika ada di antara orang tua, ayah dan ibu menolak dan menerima kami dengan berbagai cara yang halus sampai kasar, kami yakin Tuhan bahwa Engkau telah menerima kami. Sebelum ayah dan ibu kami menolak kami, Engkau dalam berbagai situasi dan keadaan adalah Bapa yang sempurna bagi kami. Engkau berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapa, terima kasih untuk Engkau menjadi Bapa yang kekal bagi kami, Tuhan. Ajar kami ketika belajar dari kisah Dropbox ini, kami boleh belajar berdiri menjadi orang tua yang menerima kasih dan memberi kasih kepada anak-anak tanpa syarat apapun, Tuhan. Sekalipun kondisi mereka mungkin tidak perfect, Tuhan. Kami mau belajar daripada hati-Mu, Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Karena itu kami juga mengasihi anak-anak kami dan orang lain tanpa syarat. Ajar kami dan pulihkan kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.